Ketemu lagi nih barengan aku, Iza, di acara Esamo Podcast. Nah, teman-teman, podcast kita kali ini mengusung tema tangan yang membentuk kreativitas. Nah, pastinya kalian udah gak sabaran banget kan? Gimana nih podcast kita kali ini? Makanya tetap stay tune ya di acara kali ini. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Bank Jateng yang telah menjadi sponsorship pada acara kali ini. Teman-teman, di sini aku nggak sendirian loh. Aku ditemenin sama narasumber yang keren banget. Nah, narasumber kali ini adalah Mbak Murni Mutmainah, salah satu wirausahawan souvenir. Oke, kita langsung sambut aja ya narasumber kita. Selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi Dek. Gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Mbak, sebelum kesini apa ada persiapan khusus sih Mbak? Nggak ada sih Dek, cuma kemarin kan adik udah datang ke rumah ya. Udah tahu ya prosesnya kayak apa. Oke Mbak, langsung saja kita mulai bincang-bincang mengenai kewirausahaan ya Mbak ya? Iya, boleh. Kalau boleh tahu nih Mbak, gimana nih cerita dan sejarahnya Mbak Murni ini terjun menjadi seorang wirausahawan? Apakah sudah cita-cita dari dahulu? Apa gimana nih Mbak ceritanya? Kalau cita-cita sebenarnya udah lama ya. Kalau wanita kalau udah nikah itu kan kebanyakan kan di rumah, pengennya di rumah tapi juga punya uang gitu. Dari SMA juga udah belajar jualan online, mulai dari baju, terus sepatu, ada kue kering juga waktu lebaran itu ya. Terus ada juga aksesoris gitu dari Jogja langsung. Soalnya kan lulus kuliah itu sempat di Jogja 2 tahun. Terus di dunia permodalan juga. Itu kan ngadepin customer kan yang macam-macam juga. Jadi dari situ belajar terus sampai tahun berapa ya itu 2016 itu kan resign sempat ikut online shop itu sekitar 1 tahun itu buat modal usaha, bukan modal uangnya ya, cuma ini ilmunya gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, kapan usaha souvenir ini Mbak Murni mulai? Kurang lebih di awal tahun 2016. Jadi udah berapa ya itu? 5 sampai 6 tahun. Oke Mbak, bisa diceritakan nih Mbak, perkembangan usaha Mbak Murni sendiri ini dari awal sampai akhir itu gimana Mbak? Pertama modalnya cuma berapa ya itu? 500.000 kayaknya. Itu yang modalin bapak ya. Soalnya kan bener-bener dari nol gitu. Itu munculnya itu inisiatifnya ketika mau nikah. Kan cari souvenir. Terus kok kayak kepikiran pengen usaha souvenir. Terus tuh kalau di Solo itu kan Nonongan ya pusatnya ya. Dulu tuh kenonongan moto-moto sendiri gitu kan, kebanyakan toko kan nggak boleh karena kan di foto nggak boleh. Jadi kebetulan di sana juga saya ketemu sama pengrajin, terus tukeran nomor telepon. Nah dari situ kerjasamanya sampai sekarang alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Mbak, lebih banyak sukanya atau susahnya sih Mbak usaha Mbak ini sendiri? Kalau banyak sukanya sih, soalnya kita menemui banyak karakter orang, hampir berapa ribu orang udah saya hadepin ya, mulai dari yang gampang, ada yang sedang, ada yang orangnya susahnya minta ampun sudah pernah, tapi insya Allah sudah teratasi semua gitu. Terus untuk pemasaran produk Mbak sendiri ini bagaimana Mbak? Kalau pemasaran 80% itu via Instagram, terus 20% via Facebook sama promosinya lewat ucapan terima kasih itu kan ada promonya ya, ada namanya juga sama nomor telepon gitu. Mungkin bisa diberitahu Mbak akun yang bisa diakses untuk pesan. Untuk akun kami ada di Instagram Souvenirmon ya, adik-adik nanti kalau mau nikah bisa pesan. Nanti bilang aja alumni SMA 1 gitu. Dulu ikutan podcast gitu, nanti tak kasih harga spesial ya. Oke Mbak, ada nggak sih Mbak kendala
yang dialami Mbak selama menjalankan usaha ini? Kalau kendala pasti ada ya, semua usaha pasti ada resikonya, terutama kalau kita dunia online tuh kuncinya kan saling percaya kalau pembeli sama penjual ya. Dulu pernah COD itu salah orang pernah, itu sekitar berapa ya, 500 piece nggak kembali pernah. Padahal di situ ada nomor telepon, ada nama souvenirnya ya, harusnya kalau orang baik dikembaliin ya. Kalau belum rezeki berarti ya udah nggak apa-apa. Terus saya ganti, kebetulan harinya udah deket, untung souvenirnya mayar bisa dikerjakan secepat mungkin, jadi ya wes tak ganti aja nggak apa-apa. Namanya resiko, semua usaha pasti ada risikonya. Nah, untuk memulai usaha ini sendiri, siapa sih support terbesar Mbak Murni untuk semakin bersemangat berusaha ini? Semakin bersemangat pastinya orang tua, ada adik juga, soalnya kan kedua adik saya itu ikut saya semua di rumah, jadi kerjasama bapak, adik dua-duanya, terus sama anak saya juga yang masih kecil, itu paling bikin semangat. Oke, sekarang tentang modal nih Mbak. Modal yang paling utama, yang paling penting untuk menurut Mbak Murni itu apa Mbak? Modalnya apa ya? Yang jelas rajin ya, rajin, tekun, jangan mudah putus asa ya. Dari SMA juga adik-adik bisa belajar jualan online ya, sekarang tuh semua serba online. Jadi kalau mau pengen usaha yang tanpa modal itu banyak banget sekarang yang modelnya reseller ya. Reseller tuh kebanyakan baju-baju itu banyak. Kalau mau mulai tuh bisa datang ke PGS atau Beteng, itu banyak banget. Dulu saya kalau pas pandemi itu souvenir nggak laku sama sekali, nggak ada yang tanya, nggak ada yang nyari-nyari. Itu saya banting setir ke BTC jualan batik, alhamdulillah ya sehari laku 5-10 baju kan lumayan gitu. Adik-adik bisa belajar dari situ ya, kalau mau jualan online datang aja, nanti tiap toko ada nomor teleponnya, itu bisa join grup gitu. Belajar mulai dari sekarang nggak apa-apa, yang penting nggak mengganggu aktivitas sekolah gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, berapa nih modal awal Mbak Murni menjalankan usaha ini? Modal awal saya itu masih ingat betul, dikasih pinjam uang bapak itu 500.000. Nah, sekarang alhamdulillah omsetnya udah sampai perputaran uang tiap bulan itu 30-40 juta. Itu buat kulaan ke pengrajin, kulaan ke semua sektor ya, beli pita dan sebagainya, itu sekitar segitu. Iya. Nah, usaha Mbak Murni ini sendiri ada karyawannya nggak sih Mbak? Ada, cuma karyawannya adik-adik saya sendiri, ada 2. Terus sama bapak juga, bapak itu bagian packing gitu, bagian kiriman. Nanti kalau kurang, biasanya kalau rame banget nanti manggil tetangga-tetangga gitu buat packing. Kalau boleh tahu nih Mbak, gaji karyawan Mbak Murni sendiri berapa ya Mbak? Kalau soal gaji itu tergantung sulit enggaknya making souvenir ya Dek, soalnya kan tiap souvenir kan kesulitannya beda-beda gitu. Jadi ada yang per A 100 rupiah, ada yang 200 rupiah gitu. Tiap hari itu adik saya bisa ngasilin sekitar 50-150 ribu untuk packing. Soalnya kan dikerjakan keluarga sendiri, jadi emang nggak harian hitungannya, tapi borongan biar sama-sama enaknya gitu. Oke Mbak, kalau boleh tahu barang atau souvenir apa aja yang nih Mbak yang tersedia di usaha Mbak Murni sendiri? Kalau di tempat saya itu kan sasarannya menengah ke bawah. Di Bekonang itu paling laris tuh sisir. Sendok set paling laris ini ya, soalnya kan baru booming. Terus ada juga dompet-dompet batik, terus kayu-kayuan langsung dari Magelang. Ada centong batok, ada sotil dan sebagainya, itu yang pakai sablon gitu. Oke Mbak, nah pernah nggak sih Mbak terpikir untuk ganti usaha lain gitu? Kalau ganti enggak ya, soalnya udah asik banget di souvenir, udah hampir 5 tahun ya. Mungkin kalau nambah ya mau nambah usaha gitu. Nah,
tips dan trik dari Mbak Murni sendiri untuk menjadi wirausaha yang sukses itu bagaimana, Mbak? Wirausaha yang sukses, yang pertama itu harus rajin ya, tekun, yakin, suka dulu sama bidangnya ya. Kalau nggak suka itu percuma gitu ya. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu kalau udah suka pasti ada hasilnya gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oke Mbak, untuk kembali lagi ke barang nih Mbak. Nah sebenarnya barang-barang Mbak Murni sendiri ini ada supplier tersendiri atau diproduksi sendiri Mbak? Sebagian besar itu ada suppliernya. Itu dari Magelang langsung ada, dari Jogja juga ada. Dia tuh modelnya itu setor ke penjual-penjual souvenir Solo Raya gitu. Untuk harga insya Allah bersaing untuk souvenir pon. Soalnya kita kan pasarnya kan di daerah Pekunang ya, pasti ada selisih kalau di Solo. Lebih murah insya Allah, bisa dibandingin ya. Di Instagram banyak tuh penjual souvenir hampir puluhan, ratusan ya gitu. Oke Mbak, untuk pemesanan langsung ini bisa datang kemana nih Mbak? Apa hanya pemesanan lewat online? Apa ada toko tersendiri untuk didatangi gitu Mbak? Sebenarnya kita online aja, cuma kalau mau datang ke galeri bisa langsung aja ke belakang BMT ya, tahu ya deh ya, belakang BMT itu nanti belakangnya pas halaman besar nanti ada MMT Souvenir Mall-nya gitu. Kalau mau online juga bisa, tapi kebanyakan kalau luar kota online. Dari Sabang sampai Merauke. Pernah juga ke Timika pernah kirim gitu kan. Kalau usaha souvenir kan banyak konsumennya itu lebih banyak dari yang akan nikah gitu Mbak. Nah, ada nggak sih Mbak pernah mengalami pembatalan pesanan karena gagal nikah gitu Mbak? Banyak deh, pas COVID pertama ya. Itu tapi kita nggak bisa asal batalkan kan nggak bisa. Kecuali kalau souvenirnya itu nggak disablon atau emang belum diproses gitu, insya Allah bisa gitu. Tapi emang pusing-pusingnya pas itu pandemi itu ya. Awal pandemi itu semua orang pusing pasti. Apalagi kita yang bergerak di bidang organizer pasti pusing semua itu. Sampai berapa tahun itu ya? 2 tahun ya? Iya. 2 tahun. Untuk barang-barangnya itu sendiri itu akhirnya dikemanakan nih Mbak? Kalau barang sendiri kalau udah terlanjur kita proses ya dikasih ke yang pesan, harus lunas juga bayarannya ya. Tapi kalau yang belum diproses paling kita kembalikan aja gitu untuk uangnya gitu. Emang nggak pusing ya deh. Itu sudah risiko usaha, salah satu risiko usaha ya. Nah, oke Mbak. Lalu untuk apa ada lagi nih Mbak kendala-kendala lain dalam Mbak Murni menjalankan usaha ini? Misal kayak tiba-tiba itu perubahan pesanan dari semula misal memesan souvenir sendok menjadi kipas atau yang lain itu pernah Mbak? Pernah, cuma itu kan harus ada ketentuannya ya. Kalau mau pesan itu perubahan pesanan itu kadang kita beri selang waktu 1 minggu. Itu kan buat rundingan juga sama keluarga ya, soalnya nggak mudah. Kedua juga kalau mau ganti pesanan itu kita kan juga harus rundingan juga sama pengrajin gitu. Udah diproses belum? Kalau belum diproses ya insya Allah masih bisa gitu. Iya. Nah, kan kondisi sekarang itu Mbak Murni sedang hamil ya. Apa itu menjadi kendala sendiri bagi Mbak Murni? Misal karena mungkin sering kelelahan gitu Mbak? Sedikit sih dek. Coba dari dulu hamil pertama itu saya nggak pernah hamil itu jadi beban. Saya kemarin habis ke Solo sendiri, nyetir sendiri, itu jam 9 berangkat sampai rumah jam 3:30. Itu kan soalnya kan macet ya lewat Palur. Ya nggak apa-apa dinikmatin. Ini udah HPL ini deh. Nunggu detik-detik ini. Untuk usaha Mbak Murni ini sendiri itu kan udah lama ya Mbak? Iya. Kalau boleh tahu ini
itu udah berapa tahun dan dimulai sejak umur berapa sih Mbak kemarin itu? Itu usahanya sekitar ada 5 tahun mau 6 tahun. Saya masih awal-awal nikah, mau nikah. Mau nikah itu masih posisi masih ikut online shop. Ikut online shop itu sekitar 1 tahun. Cuma kan posisi pas hamil di online shop itu kan mereka itu bebas, jadi bebas merokok gitu loh Dek. Nah itu alasannya aku resign aja lah, kan resiko ya ibu hamil kalau deket orang perokok kan resiko. Terus udah resign aja kata suami. Terus itu kan usaha soalnya udah berjalan, cuma kan ya belum terlalu ramai sekarang gitu. Jadi terus fokus, alhamdulillah malah semakin maju, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Ini soalnya kan COVID itu kemarin banyak yang gulung tikar deh, nggak hanya souvenir, semua WO itu hampir banting setir. Ada yang jual makanan, ada yang jadi apa gitu. Soalnya COVID itu benar-benar udah ya kita kuat-kuatan aja. Nah, jadi usaha souvenir ini jadi usaha utama di keluarga Mbak Murni ya untuk sekarang. Iya. Apa ada usaha lain atau gimana Mbak? Usaha lain paling batik itu. Saya kan juga kadang-kadang ke Beteng juga. Itu cuma samben aja sebenarnya. Kalau ada waktu luang gitu ya posting-posting gitu. Sasarannya cuma lewat Instagram sama Facebook. Nah, kan usaha ini dimulai sejak Mbak Murni menikah ya Mbak ya? Iya. Berarti hanya berdua dengan suami untuk merintis usaha ini ya Mbak ya? Iya, kebetulan suami juga udah kerja. Jadi emang 80% yang pegang saya gitu. Oke, yang terakhir nih Mbak, kita pengen tahu nih, apa sih tips menjadi wirausaha yang sukses menurut Mbak Murni itu? Tips wirausaha yang sukses. Pertama suka dulu ya sama bidangnya. Mungkin suka baju, model baju itu bisa jualan baju. Kalau sukanya kerajinan tangan bisa jualan apa yang berhubungan dengan kerajinan tangan. Itu. Yang kedua itu biasanya konsisten ya. Biasanya kalau orang usaha itu kalau nggak konsisten nggak akan awet gitu ya. Jadi tiap posting itu pasti harus konsisten, tiap hari nggak boleh lowong. Terus ada jam-jam tertentu ya untuk posting. Kalau adik-adik mau jualan online itu yang efektif itu biasanya jam 6 sampai jam 9 malam. Itu kebanyakan orang-orang scroll HP gitu ya. Di sini ada yang udah mulai jualan online belum? Belum. Oh yang belakang sendiri udah, Mbak Puja. Nah, adik bisa mulai belajar ya. Soalnya itu buat apa ya? Sampingan. Buat sampingan, bukan buat ini ya, buat apa? Buat kerja utama enggak, cuma buat sampingan aja. Nanti kalau sampingannya maju bisa buat modal kalau udah berkeluarga gitu. Soalnya sekarang semua usaha itu pasarannya lewat online gitu. Bisa cari di YouTube itu banyak model-model pemasaran lewat Google atau lewat lewat YouTube juga ada banyak sekarang. Shopee, Tokopedia gitu. Kalau untuk kiriman ya, untuk kiriman itu biasanya untuk souvenir itu lewatnya kargo ya. Soalnya kan barangnya besar dan berat. Kalau besar dan berat itu pasti kan ongkirnya mahal. Jadi kalau via kargo itu lebih murah. Apalagi kalau udah langganan biasanya ada diskon 10% untuk online shop gitu. Nah, jadi oke teman-teman, ternyata jadi wirausaha yang sukses itu butuh ketekunan, rajin, mencari bidang yang disukai dulu untuk memulai usahanya dan harus konsisten gitu ya Mbak ya. Oke. Makanya nih teman-teman, kita itu harus banyak belajar dari beliau-beliau ini yang sudah menjadi wirausaha yang sukses. Oke. Nah, teman-teman, demikian tadi nih acara podcast kita kali ini. Nah, tapi teman-teman, jangan lupa untuk nantikan podcast Esamu selanjutnya ya. Makanya jangan lupa subscribe YouTube Esamu ya. Oke,
akhir kata nih, aku pamit undur diri dan terima kasih Mbak Murni Mutmainah Iya, atas sharing-sharingnya sama-sama. kali ini. Iya. Dan buat teman-teman semuanya, sampai jumpa di Esamo Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.